Teman-teman, saya ingin menjelaskan sebuah konsep bernama dengan SIP. Ketika kita bekerja atau berbisnis, kita kan fokus pasti cari uang. Ketika kita fokus cari uang, pertama kali pasti kita taruh namanya di saving. Ketika kita di saving, taruh di S, taruh di kas, taruh di giro, taruh namanya di rekening bank. Sisanya orang sudah melakukan namanya investasi, I. Ketika orang melakukan investasi, pertama kali biasanya kalau orang seorang pebisnis, dia besarkan bisnis, beli properti, saham, tujuannya adalah untuk menjadi semakin lama semakin kaya. Manusia itu ada 3 kondisi kehidupan. Kondisi pertama itu hidup, sehat, dan produktif. Kondisi ini adalah HSP, di mana kondisi ideal, singkatnya, di mana fokus kita hanya cari tabungan kita naikin, investasi kita naikin. Tetapi manusia ada kondisi nomor 2, yaitu hidup, tidak sehat, dan tidak produktif. Kondisi ini di sini ada 2 masalah. Masalah pertama ketika dokter bilang kepada kita, tolong siapkan biaya rumah sakit 1-3 miliar karena salah satu dari anggota keluarga kita. Bisa diri kita, bisa pasangan hidup kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, maupun mertua kita. Terkena suatu penyakit berat, penyakit gastratopik, penyakit yang butuh biaya besar dan perlu menahun, seperti jantung, cancer. Pertanyaan saya adalah, apakah kita siap secara cash? Kalau sudah ada pun, apakah tidak saya? Kita sudah tabung mati-matian dan akhirnya hilang. Kedua, atau memakai BPJS. Pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi yang pasti BPJS tidak bisa berobat di luar negeri. Dan ketiga adalah memakai asuransi swasta atau kantor, di mana orang Indonesia 95% tidak mengerti apa yang mereka punya, sehingga jikalau terjadi, mereka baru sadar kok asuransinya dia begitu sangat-sangat kecil sekali. Masalah kedua ketika selain biaya rumah sakit. Jikalau terkena penyakit kritis adalah si pencari income. Selain biaya rumah sakit, jikalau terkena oleh pencari income yang sakit keras, income-nya juga akan berhenti. Karena seseorang terkena penyakit cancer, dia sudah tidak bisa mencari uang kembali. Bagaimana bertahan hidup, biaya hidup keluarganya? Bagaimana sekolah anak, mimpi anak ingin kuliah di luar negeri, mimpinya akan hilang. Dan ketiga, bagaimana dengan utang usaha jikalau memakai utang dari bank. Diajarkan setiap keluarga pencari income harus mempunyai cadangan 5 tahun income secara cash, agar ketika terjadi sesuatu, keluarga tersebut tidak langsung jatuh. Manusia akan mengalami, setiap orang akan mengalami tidak hidup, tidak produktif alias meninggal dunia. Semua orang akan meninggal dunia, tetapi yang akan menjadi masalah jikalau pencari income yang meninggal dunia. Sama seperti pencari income terkena sakit keras. Ketika pencari income meninggal dunia, dia akan menimbulkan cukup masalah. Bagaimana dengan biaya hidup keluarga? Bagaimana dengan sekolah anak? Dan bagaimana dengan utang usaha dari banknya? Diajarkan juga setiap keluarga harus mempunyai cadangan 5 tahun income dari cash ketika pencari income tersebut meninggal dunia. Keluarga tersebut tidak langsung jatuh. Oleh karena manusia ada mengalami kondisi hidup tidak sehat, tidak produktif, dan tidak hidup tidak produktif, setiap keluarga harus mempunyai P yang terakhir, yaitu plan. Rencana untuk melakukan proteksi terhadap kondisi nomor 2, hidup tidak sehat, tidak produktif, dan tidak hidup tidak produktif. Karena ketika kita tidak mempunyai rencana untuk melindungi kondisi tersebut, apapun yang kita punya akan hilang, Pak. Pak, hari ini Pak, saya ingin menanyakan Bapak, apakah Bapak ingin melakukan proteksi terhadap kondisi nomor 2, yaitu hidup tidak sehat, tidak produktif, dan tidak hidup tidak produktif? Karena saya mempunyai suatu rekening yang saya sebut rekening ajaib, yang berguna untuk melindungi 2 kondisi tersebut. Apakah Bapak berminat saya melanjutkannya lebih lanjut?